Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lin. Halo tangannya. Hai. Sekarang kita akan menuju ke kandang teman, karena ini bulan Idul Fitri, masih di suasana Idul Fitri. Yang ngurusin itu ya pasti agak sibuk dengan keluarga. Jadi kemarin bilangnya berangkatnya jam 11 siang ya, 11 siang. Artinya terlalu siang buat burung untuk makan. Jadi makan puyuh yang bener kalau di tempat saya itu jam 7 pagi, mentok-mentok jam 8 pagi ya. Kalau sore jam 4 sampai jam 5. Jadi karena ini sudah jam 9, kita meluncur ke kandang untuk kasih makan saja sambil menengok burungnya keadaannya. Teman-teman bisa ikuti sampai nanti kita ke kandang. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar dapat informasi bagus ya mengenai unggas yaitu puyuh. Notifikasinya, loncengnya ditekan supaya dapat pemberitahuannya. Oke. Nah, ini perkembangan burung kita yang kena snot. Nih mati, ada lagi mati satu, teman-teman nggak kelihatan. Di dalam ada mati satu. Nah, ini yang parah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang modelnya kayak gini. Ini sebenarnya sudah kita kasih obat dosis tinggi ya, tapi memang ini sudah parah. Saya nggak tahu harus diapakan. Mungkin kawan-kawan bisa kasih solusi, bisa komentar. Yang ini sudah lumayan sembuh, kita pisah. Jadi yang ada progresnya kita pisah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 4 yang sudah sembuh, artinya sudah tidak ada bendol, sudah tidak, dan berat badannya sudah 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 standar ya, nggak terlalu kurus. Ini sudah kita pindah. Kemarin ada 4 ya. Jadi tanda ciri-cirinya dia bisa pulih dan kembali normal itu berat badannya sudah mulai kayak gini ya, misalkan ini kan belum. Nah, lingiran ini ya, ini yang punggung dadanya ini terlalu lancip kayak gini ya. Ini jadi kurus. Jadi jangan lihat oh ini gede atau kecilnya, karena bulunya kan bisa nutupi ya, kayak gitu. Nah, ini sudah tinggal dikit aja kayak gini. Ini yang karena masih gede, yang gede itu saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali harus bedah ya, dibelah, tapi nempel di mata gitu ya, kasihan juga. Nah, ini obatnya tetap dikasih obat. Ini sudah mulai tapi belum gemuk ya, ini masih kayak gini ya. Terus ini ada 1. Nah, ini sudah mulai gemuk. Ini jantan ya, jantan ya. Semoga 3 harian sudah pulih. Nah, ini obat yang di dalamnya, kita kasih obat untuk manusia sebenarnya, ada Dexa sama Cipro. Jadi lumayan yang sehat, yang parah kayak gini susah ya, susah. Ini salah satu jalan ya, dipotong ya, dibelah, dimatikan. Daripada ini susah kalau diobati. Ini kawan-kawan punya pengalaman yang kayak gini, yang serus kayak gini bisa sembuh, caranya bagaimana bisa di kolom komentar. Karena pengalaman saya beberapa tahun ini saya belum bisa mengobati. Jadi kalau misalnya senot, yang progres senot kayak gitu kita obati, ada yang sembuh, ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini saya anggap sudah susah gitu, kecuali bendol tapi dia aktivitas tinggi, dia masih pergerakannya masih lincah, tapi bendol di atas bukan di mata, itu bisa ya dengan membelah. Tapi kalau udah di mata, kita misalnya mau bedah, kita bedah ya, kita hilangkan cairannya itu pas di mata gitu. Ya kayak gini. Yang ini insya Allah sembuh ini. Dan kita mau merangkai ini ya. Nah, ini untuk ikan nila atau lele. Sistemnya kita pakai bioflok supaya tidak sering nguras, karena ini di dalam sini. Pembuangannya pun saya belum bisa ini membuangnya air kemana gitu ya. Kemungkinan membuang airnya nanti disedot aja. Dan kalau bioflok itu kan konon katanya airnya nggak pernah dikuras ya, airnya nggak pernah dikuras ya. Makanya nanti kita model bioflok, dan tidak mungkin lele, karena lele model sortir
Kita nggak mungkin nyortir karena tempat kita hanya berapa ini ya. Jadi kita nggak bisa nyortir, hanya kita modelnya modelnya dibuang ketika sudah airnya dibuang ketika sudah panen, sudah selesai ya masa ininya, baru kita buang. Nah, jadi kemudian nggak bisa kalau saya model lele disortir dengan kesibukan kayak gitu. Pasti nanti kita akan nilah saja dan airnya nanti cedot, model pakai pompa aja kalau buang, karena nggak ada ini lubangnya. Saya bikin lubang gimana ini, perlu tukang juga, dan tukangnya pun masih libur. Mungkin di sini ya, ini tembok semua, kalau kita jebol nanti air bisa masuk dari luar, jadi mungkin kita jebolnya dari atas dan lewat pompa dan kita buang ini aktivitas makan pagi. Tadi ternyata baterainya habis, HP-nya lupa saya cas tadi malam. Saya pakai HP ini, kamera yang depan, karena kamera yang belakang ini rusak. Oh, ada musiknya, saya matikan dulu musiknya. Nah, ini kondisi burung kita. Kondisi burung kita lah, ini kok gambar saya terlalu terang ya ini. Jadi ini makan siang, ini sudah bertelur semua, alhamdulillah. Mungkin kita bisa untuk menetaskannya nanti setelah lebaran ini ya. Biasanya kalau di sini kan rame 7 hari ya lebarannya. Pentingnya karantina. Kalau kita ada karantina mandiri ya, kita mandiri. Jadi yang senot itu kita pisahkan, ada 2 ruang senot, yang satu senot parah, yang satu ada progres. Jadi ketika kita kasih obat itu ada tanda-tanda untuk sembuh gitu ya. Ada ciri-ciri untuk sembuh, biasanya mereka udah lincah, berat badan udah tambah. Nah, kita alokasikan berbeda supaya tidak begitu parah. Jadi yang proses progresnya baik kita dari ruangan khusus. Yang parah tetap masih, karena seperti manusia aja bisa mati gitu ya, apalagi burung ya sama gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap kita pinter sampai semua harus bisa sembuh ya. Di sana itu kita aja kawan-kawan ya, kandang kita kayak gini kapasitasnya tidak banyak, hanya 500 saja, karena ini kolamnya sana. Nah, lihat ada kolam 1, nanti kita tambah lagi kolam 1 lagi. Jadi kita punya kolam 2. Nanti kita pengen 2 sistem, bioflok sama yang satu sistem filterisasi untuk aquaponik. Jadi tetap kita nyoba-nyoba, karena di sini memang untuk studi ya sebenarnya, bukan untuk skala hobi ini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita serius, kolamnya tidak cuma 2, tapi kalau bisa 10 atau 20. Makanya kita kembangkan nanti. Nah, ini kita belajar. Oke. Halo. Oh, ini kelihatan minyaknya. Ini tadi sudah dari kandang ya Mbak Lin ya. Dan burungnya alhamdulillah sehat. Ada yang sakit tapi ya sudah diobati, ada yang mati ya lumrah lah. Jadi teman-teman jangan terlalu kaget, wah burung saya banyak yang mati ya. Manusia juga banyak yang mati, apalagi burung dengan populasi sebanyak itu kan. Kalau mungkin burungnya 1 atau 5 ekor itu mungkin perawatannya mudah. Tapi kalau banyak teman-teman, jadi agak repot juga, karena tidak mungkin kita lihat satu-satu, megang satu-satu seperti itu. Jadi semakin puyuh kita semakin banyak, jangan salah, kematiannya juga banyak. Ayam pun sama kayak gitu. Ya Mbak Elin ya. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.